Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dimas Rio Indrawan SPT dari Unit Kerja SMP Negeri 2 Bangka Belitung. Tepuk tangan untuk Pak Dimas Rio. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Mentor. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Bangka Belitung. Yang terhormat Bapak Mentor Bapak Fatul Khairi. Kemudian yang terhormat para peserta seminar orientasi yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar laporan orientasi BPPK SMP Negeri 2 Bangka Belitung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dimas Rio Indrawan, unit kerja di SMP Negeri 2 Bangka Belitung. Saya mengaku guru bahasa Indonesia. Kemudian masalah yang akan kita masalah yang saya bahas di sini adalah meningkatkan pembelajaran melalui interaksi atau kebiasaan di SMP Negeri 2 Bangka Belitung. BPPK adalah pendidik profesional yang menduduki jabatan pelaksana teknis fungsional pendidikan pembelajaran atau yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka sesuai tupoksi kami, BPPK fungsional guru harus bekerja selaras dengan visi dan misi juga di SMP Negeri 2 Bangka Belitung, serta tetap menjunjung etika sebagai ASN pemerintah Jawa Timur. Kemudian latar belakang permasalahan dalam rangka meningkatkan minat baca siswa atau menumbuhkan budaya literasi siswa dan meningkatkan daya saing bangsa melalui program penguatan pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan gerakan literasi nasional atau GLN. Kegiatan literasi adalah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau disebut juga pustakawan, pengawas, dan kepala sekolah. Kemudian yang pertama adalah rencana kerja orientasi lapangan yang kerja SMP Negeri 2 Bangka Belitung, masa kontrak dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Ada klasifikasi isu, yaitu rendahnya minat baca siswa. Kemudian isu yang diangkat adalah rendahnya minat baca siswa di SMP Negeri 2 Bangka Belitung. Gagasan yang diangkat peningkatan pembelajaran dengan kebiasaan atau literasi membaca buku dan majalah. Rencana kegiatan tahun pertama atau tahun ke-1 Kegiatan pertama yaitu mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kemudian pada kegiatan ini kita ada tahapan kegiatannya, yaitu membimbing siswa
dan mengenalkan contoh karya. Kemudian pada output atau hasil kegiatannya yaitu yang pertama, lingkungan fisik perlu terlihat ramah dan kondusif untuk pembelajarannya. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya bekerja sama dengan rekan guru dan teman sejawat atau kata kuncinya adalah kolaborator. Kemudian yang hasil kegiatan yang kedua, sekolah yang mendukung pengembangan budaya literasi sebaiknya memajang karya peserta didik di seluruh area sekolah. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu membimbing siswa membuat sebuah karya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya. Kata kuncinya adalah orientasi layanan. Kemudian pada kegiatan selanjutnya yaitu atau kegiatan kedua, mengupayakan lingkungan sosial yang afektif. Ya, afektif di sini maksudnya penuh rasa emosi atau perasaan. Ya. Kemudian kita tahap kegiatannya yaitu mengembangkan pembelajaran yang afektif pada peserta didik. Kemudian ada pun hasil kegiatannya atau outputnya yaitu lingkungan sosial yang afektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Penerapan nilainya adalah bekerjasama dengan rekan guru, kemudian teman sejawat atau kolaborator. Yang kedua, outputnya atau hasil kegiatannya adalah capaian peserta didik dikembangkan sepanjang tahun dengan cara pemberian penghargaan. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu menciptakan pembelajaran yang efektif. Ya, yang efektif itu ada aspeknya, ada 4 aspek. Yang pertama adalah minat, kemudian sikap, konsep diri, dan nilai. Ya, itu kata kuncinya adalah berorientasi layanan. Pada kegiatan selanjutnya atau kegiatan ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat atau yang bersuasana penuh literasi. Kemudian tahap kegiatannya adalah menciptakan lingkungan belajar untuk membangun kebiasaan membaca. Adapun hasil kegiatannya atau outputnya adalah perencanaan dan pelaksanaan gerakan literasi di sekolah sebaiknya memberikan alokasi waktu yang cukup banyak untuk pembelajaran literasi. Penerapan nilainya bekerjasama dengan rekan guru dan teman sejawat atau kolaborator. Kemudian hasil kegiatan yang kedua adalah menjalankan kegiatan membaca dalam hati atau guru membacakan buku dengan nyaring selama 15 menit sebelum pelajaran berlangsung. Penerapan nilainya adalah belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias terhadap perubahan, menciptakan kondisi yang baik untuk mendukung lingkungan yang literat. Ya, kata kuncinya adalah adaptif. Kemudian adapun hambatan dan kendala dalam pelaksanaan. Ya. Yang pertama adalah permasalahan di dalam lingkungan sekolah. Ya. Antara lain terbatasnya sarana dan prasarana seperti ketersediaan perpustakaan juga buku-buku bacaan yang kurang bervariasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya budaya literasi. Padahal ketersediaan buku-buku bacaan kemudian tidak hanya menarik tapi juga berbentuk akan memotivasi para siswa dalam memperluas pengetahuannya. Oleh si buku perpustakaan yang masih didominasi oleh buku paket membuat para siswa kehilangan minat membacanya. Kemudian ada permasalahan yang kedua adalah kurangnya memotivasi para siswa untuk mempelajari buku-buku tertentu di luar buku-buku paket. Kemudian permasalahannya di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Yang pertama adalah
berkembangnya sebuah teknologi informasi menyebabkan kurangnya minat peserta didik terhadap aktivitas membaca buku. Banyaknya siaran televisi yang menawarkan beragam tayangan menarik sangat mampu menyita perhatian banyak orang. Apalagi aktivitas membaca lebih membutuhkan kemampuan dalam berkonsentrasi dan kemampuan dalam kebahasaan dibandingkan dengan aktivitas menonton TV atau mendengar radio. Hal ini menjadikan aktivitas membaca terkesan lebih sulit atau lebih berat. Kemudian permasalahan yang kedua, berkembangnya handphone dan internet, yaitu menyebabkan kurangnya minat peserta dalam membaca sebuah buku. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Mungkin barangkali ada yang bertanya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya. Coba untuk slide-nya ke kegiatan 2. Kegiatan 2. Kegiatan 2. Ini ya. Iya. Di situ untuk output atau hasil kegiatan tertulis lingkungan sosial yang efektif dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Itu seluruh komponen sekolah. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, itu tertulis bekerja sama dengan rekan guru dan teman sejawat. Di sini saya belum bisa memahami, sehingga saya mungkin butuh contoh konkret. Rekan gurunya itu apakah bisa semuanya atau beberapa atau bagaimana seperti itu, dan nanti mungkin apa yang harus dilakukan dari kolaborasi tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Maksud dari penerapan nilai-nilai berakhlak bekerjasama dengan rekan guru dan teman sejawat ya pada hasil kegiatan lingkungan sekolah yang efektif dibangun melalui komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah. Di sini maksudnya adalah guru makro atau pendidik itu sendiri bekerjasama atau berkolaborasi dengan PPU kesiswaan bisa, karena PPU kesiswaan itu kan berarti menaungi seluruh siswa ya, agar bisa mengkondisikan siswanya. Kemudian bisa juga dengan PPU Satgas ya, karena di sini juga membutuhkan sarana seperti perpus ya, seperti buku, kemudian lingkungan sekolah atau media yang lain. Itu maksudnya. Bisa diterima? Oke, terima kasih jawabannya sama Mas Kevin. Ya, terima kasih. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, sedikit menambahkan Pak Dimas. Ini sangat bagus sekali untuk kita semua, baik yang di unit kerja 1-2 maupun unit kerja sekolah lain. Intinya bahwa mau apa dengan 5 tahun yang akan datang, mau berbuat sesuatu yang berdiri lebih, apalagi berdiri lebih, jangan stagnan, jangan biasa. Termasuk program ini diwacanakan dirinya Pak Dimas, sangat bagus, terima kasih. Kalau kita melihat hasil AKM kita, kompetensi AKM itu kan dilaksanakan sebagai pengganti dari UN. Sekarang yang melaksanakan atau yang mengikuti adalah kelas 8.
itu pun random rata-rata 50 siswa, dan hasilnya sangat rendah sekali. Terlihat dari rapor itu sekolah-sekolah dengan kejadian. Jadi sekolah unit kerja itu punya rapor mutu, bukan siswa saja, jadi sekolah juga punya rapor. Salah satu kerendahannya adalah dari hasil asesmen. Bahwa kita tahu asesmen ada dua, yang satu literasi, yang kedua akurasi. Pesan saya atau saran saya adalah Pak Dimas silakan bersinergi dengan kepala sekolah, minimal dengan PPU, bahwa program itu real dan sangat layak untuk terlaksana. Dan saya yakin dengan NB Bahasa Indonesia juga harus sinergi, termasuk dengan dari sarana tata bukunya yang diantaranya dengan bacanya masih kurang. Motivasinya kenapa? Termasuk buku-buku digital juga masih belum familiar antara kita. Demikian penguatan dari saya selaku mentor. Silakan Pak Dimas. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Barangkali banyak salah kata atau tingkah dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Pak Dimas. Ya, terima kasih.